Shalom saudaraku, Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam ibadah Jumat Agung ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia". Inilah tema firman Tuhan yang saya khotbahkan pada hari ini saudaraku. Tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 29, dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia". Saudaraku, Nabi Yohanes Pembaptis memproklamirkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dia mengacu kepada perjanjian lama, nubuat tentang Yesus Kristus saudaraku. Pada waktu orang Israel ada di tanah Mesir, dan pada waktu itu saudaraku, Tuhan melakukan suatu tulah yang sangat dahsyat dan memberikan jalan kelepasan, jalan keselamatan kepada umat Israel melalui domba Paskah. Dan Yohanes Pembaptis menyerukan, Yohanes Pembaptis memproklamirkan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia". Kenapa dia proklamirkan Yesus adalah anak domba Allah itu saudaraku? Karena apa yang orang Israel korbankan pada waktu dia ada di Mesir demi keselamatan mereka dari tulah malaikat maut itu adalah merupakan gambaran, adalah merupakan bayangan dari anak domba Allah yang sesungguhnya, yang pada saat itu belum datang saudaraku. Dan nubuatan itu tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 12. Mari saya bacakan sejenak saudaraku. Di dalam kitab Keluaran 12 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dalam kitab Keluaran pasal 12, kitab Keluaran pasal 12 ayat 23, ayat 22 sampai ayat 23. "Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada ambang kedua pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Jadi saudaraku, pada waktu umat Israel ada di tanah Mesir, waktu tulah itu datang, jalan satu-satunya keselamatan bagi mereka menurut firman Tuhan saudaraku, mereka harus menyembelih seekor domba bagi setiap rumah, dan darah daripada domba yang disembelih itu mereka harus sapukan di kedua tiang pintu rumah mereka dan di atas ambang pintu mereka. Dan pada waktu malaikat maut itu datang saudaraku, dan pada saat dia melihat ada tanda darah pada tiang pintu rumah mereka dan ambang atas pintu rumah mereka, maka malaikat maut itu tidak masuk, dan selamatlah orang yang ada di dalam rumah itu saudaraku. Dan Yohanes Pembaptis saudaraku mengacu kepada anak domba yang dikatakan di dalam kitab Keluaran ini. Sesungguhnya yang dimaksudkan di sana adalah Yesus Kristus saudaraku. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu
itulah anak domba Allah yang sejati, Yesus Kristus, saudaraku. Jadi darah domba yang mereka sapukan itu adalah gambaran daripada darah anak domba Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Dan itu sebabnya Yohanes Pembaptis menyerukan ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku, Yesus adalah anak domba Allah yang sejati. Orang-orang Israel pada waktu itu hanya memiliki gambarannya, bayangannya saja, saudaraku. Tetapi itu pun memberikan keselamatan kepada mereka. Tetapi saudara dan saya hari ini memiliki darah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang sejati. Telah terjadi, saudaraku, yaitu pada waktu Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya di kayu salib, dan itu merupakan korban Paskah bagi kita. Itu sebabnya hari ini kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi mengadakan sembelihan korban domba, tidak lagi mengambil domba dan menyembelihnya, saudaraku, karena domba Allah yang sesungguhnya telah tersembelih 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, dan darahnya itu cukup sekali saja ditumpahkan, saudaraku, untuk menghapus segala dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia. Darah anak domba Allah itu telah ditumpahkan waktu dia mati di kayu salib. Dan Nabi Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia berkorban sebagai anak domba Allah, saudaraku, dan darahnya yang tercurah di kayu salib menghapus segala dosa, saudaraku. Apa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah? Dia maksudkan lihatlah artinya percayalah, terimalah anak domba Allah itu menjadi korban keselamatan kita, saudaraku. Dan setiap orang yang menerimanya, yang mempercayainya, maka segala dosanya diampuni, segala dosanya dihapuskan, saudaraku. Jadi Tuhan telah memberikan jalan keselamatan bagi setiap kita, sama seperti dia berikan jalan keselamatan kepada orang Israel waktu dia ada di tanah Mesir melalui penumpahan darah domba, saudaraku. Demikian juga hanya ada keselamatan di dalam penumpahan darah anak domba Allah, dan itu Yesus telah lakukan, saudaraku. Saudara dan saya yang telah menerima dia menjadi korban Paskah bagi saudara, Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada kita melalui pengorbanannya itu, saudaraku. Rasul Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus. Rasul Petrus berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Itu sebabnya berimanlah kepada nama Yesus Kristus. Saudaraku, Rasul yang sama juga berkata di dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 ayat 43, apa dia katakan di sini, saudaraku? Kisah Rasul pasal 10 ayat 43, tentang dia, tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tentang dia semua nabi bersaksi, tentang Yesus semua nabi, saudaraku, bersaksi tentang satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Jadi semua nabi menyaksikan supaya kita percaya kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus.
ampunan dosa, saudara. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya telah memiliki nama itu. Kalau saudara dan saya telah beriman kepada nama itu, nama yang menyelamatkan kita, nama yang olehnya dosa-dosa kita diampuni, saudara. Tidak semua orang percaya, saudara. Tidak semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi puji syukur kalau saudara dan saya telah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena kita berkata tidak semua orang menerimanya, tidak semua orang beriman kepadanya. Bahkan ada yang mau beriman kepadanya pun kalau bukan oleh dorongan Roh Kudus mereka tidak bisa percaya. Alkitab berkata, saudaraku, tidak ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kalau saudara mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat saudara, itu berarti Roh Kudus ada di dalam diri saudara yang memberikan keyakinan kepada saudara bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa kita, saudaraku. Puji Tuhan kalau saudara dan saya telah terima Dia, kalau saudara dan saya telah menjadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, kalau saudara telah memandang kepadanya dan beriman kepadanya seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Puji Tuhan kalau saudara telah beriman kepadanya. Saya katakan kepada kita, jangan pernah lepaskan iman kita kepada nama itu. Jangan pernah alihkan iman kita dari nama itu, nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama yang olehnya kita diselamatkan, yang olehnya kita diberikan kepastian keselamatan. Yesus memberikan jaminan keselamatan. Pengorbanannya di kayu salib memberikan jaminan keselamatan. Sebagaimana orang-orang Israel, saudaraku, bayangan darah Yesus saja yang merupakan darah Anak Domba yang disambungkan di kedua tiang pintu rumah mereka dan di atas ambang pintu rumah mereka, memberikan jaminan kepastian bahwa mereka tidak kena tulah. Mereka diselamatkan dari malaikat maut itu, saudaraku. Oh, betapa lebih dahsyatnya lagi, lebih luar biasanya lagi, darah Anak Domba Allah yang sesungguhnya, yang telah dikorbankan bagi kita, yang telah mengorbankan darahnya bagi kita di kayu salib, memberikan kepastian keselamatan, saudara. Dialah yang telah menjadi korban Paskah bagi kita, saudara. Itu maka lihatlah Dia, pandanglah Dia, berimanlah kepadanya, percayalah kepadanya, letakkan pengharapan saudara sepenuhnya di dalam Dia saja. Karena hanya nama Yesus sajalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kepastian. Dia berkata dalam kitab Yohanes pasal 10, saudaraku. Mari saya bacakan ayat ini. Kitab Yohanes pasal 10 dari ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yesus berkata, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, kemudian di sini Yesus memberikan kepastian keselamatan bagi domba-dombanya, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang mengikut Dia, saudaraku. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan engkau pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kepastian yang diberikan Yesus bukan kepastian yang sementara, bukan kepastian untuk setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi Dia berkata, Aku memberikan kepadamu hidup yang kekal, dan engkau pasti tidak binasa sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Dan juga Dia berkata, saudaraku, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Saudara lihat,
di dalam Dia. Jangan saudara berkata, mungkin di satu saat nanti aku mundur, mungkin nanti satu saat akan ada tantangan aku tidak bisa setia. Dia berkata, saudaraku, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, lebih besar dari apapun. Ya, dan dia berkata, dan seorang pun atau apapun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Percayai keselamatan yang teguh, keselamatan yang pasti di dalam Yesus yang menyelamatkan saudara. Dia yang berkata kepada kita, aku memberikan hidup kekal kepadamu dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jawaban apa yang kita beri? Hanya kita berkata, amin Tuhan, amin kepadaku apa yang kau katakan, aku pasti diselamatkan. Amin. Itu saudara. Yang kedua, saya membaca tentang jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 9. Mari kita baca saudaraku. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, saudara lihat di sini, darahnya yang telah Dia korbankan di kayu salib membenarkan kita. Dan Rasul Paulus berkata, saudaraku, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ada kata pasti. Oh, dia mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Yesus hari dalam kitab Yohanes 10. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, dan kau pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan Rasul Paulus juga katakan kepada orang Roma, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Miliki kepastian keselamatan di dalam Yesus, miliki kepastian kebenaran di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Saya baca lagi dalam kitab Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oh, Yesus mati di kayu salib, Dia dikuburkan, tapi maut tidak dapat menahan Dia dalam kuburan. Dia bangkit dari kematian, saudaraku. Dan kebangkitannya dikatakan oleh Rasul Paulus, Dia memberikan kepastian kepada kita bahwa kita diselamatkan, saudara. Diselamatkan. Ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Dialah yang menjadi korban Paskah kita hari ini. Oleh sebab itu, lihatlah kepadanya, pandanglah kepadanya saja. Orang yang memandang kepada Yesus tidak pernah dipermalukan. Orang yang beriman kepada Yesus tidak pernah dikecewakan, saudaraku. Dia Tuhan yang baik. Dia berkata, aku datang supaya kau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah kedatangan Yesus dalam hidup kita. Sekalipun kita ada dalam tengah badai yang menakutkan, suaranya selalu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas segala sesuatu yang ada. Namanya nama di atas segala nama. Dan setiap nama tunduk kepada nama itu, nama Yesus, saudara. Dan Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita, saudara. Darah Yesus yang tercurah bagi kita itulah sebagai keselamatan kita, sebagai kelayakan kita, sebagai kebenaran kita, sehingga kita diterima Allah. Sehingga hari ini saudara dan saya di hadapan Tuhan menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercorak. Hanya oleh karena darah Yesus yang membenarkan kita, saudaraku. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 18 dikatakan, saudara, ayat 8, kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya.
Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Apakah itu kasih karunia itu? Itulah yang Dia telah lakukan di kayu salib, yang telah Dia perbuat di bukit Golgota, karya yang agung, saudaraku. Dia mati tergantung antara langit dan bumi. Di sana Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Kenapa, saudaraku? Karena Dia menanggung segala dosa kita. Kitab Yesaya berkata, segala dosa kita ditimpakan kepadanya, segala kejahatan kita ditimpakan kepadanya, segala pemberontakan kita ditimpakan kepadanya. Jadi Dia tergantung di kayu salib. Dia disiksa di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Semua pelanggaran, pemberontakan dan kesalahan kita ditanggung oleh Yesus Kristus, sehingga kebenaran yang Yesus miliki diberikan kepada kita, saudaraku. Di dalam salib terjadi pertukaran ilahi, saudara. Dosa kita ditimpakan kepadanya, dan kebenaran yang Dia miliki diberikan kepada kita, sehingga hari ini saudara dan saya benar di mata Tuhan, kudus di mata Tuhan, tak bercacat, tak bercela di mata Tuhan. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku, tapi karena perbuatan yang baik dan ajaib yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Itu sebabnya muliakan Dia selalu, muliakan karyanya yang agung di Golgota. Jangan pernah lupakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena olehnya lah kita diselamatkan, olehnya lah kita dapat menghadap Allah, olehnya lah kita dapat masuk surga, saudaraku. Tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya Yesus menumpahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya di Golgota. Dan setiap orang yang menerima darahnya yang telah tertumpah di Golgota, semua dosa-dosanya dilupakan Tuhan. Semua kesalahan pelanggarannya dihapus dari mata Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Yesus. Kita memuliakan karya penyelamatannya yang agung, karya penebusannya yang ajaib. Dia mau berkorban bagi kita karena Dia mengasihi kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, setialah mengikut Yesus, sembahlah Dia, selalu beribadahlah kepadanya, karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Pandanglah selalu Dia, arahkan iman saudara kepadanya, letakkan pengharapan kita kepadanya saja. Seperti Yohanes Pembaptis tadi berkata, lihatlah anak domba Allah. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, segala pergumulan yang mungkin sedang menerpa kehidupan kita, arahkan pandangan kita kepada Dia, saudara. Karena Dia hidup, saudara. Dia berkuasa, dan Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian juga hari ini, saudara.